Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita di materi dalam bentuk video. Di pertemuan ke-10 ini kita membahas materi baru ya, yaitu tentang aplikasi pengolah angka atau namanya Microsoft Office Excel ya. Kalau sebelumnya kemarin kita sudah belajar Microsoft Office Word ya, yaitu aplikasi pengolah kata. Nah, kali ini aplikasi pengolah angka atau biasa disebut Microsoft Office Excel. Apa itu Microsoft Office Excel? Ini pengertiannya, yaitu Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Jadi Microsoft Excel ini bagian ya dari Microsoft Office. Nah, di Microsoft Office ini banyak. Ada Microsoft Office Word, ada Microsoft Office Excel, ada Microsoft PowerPoint ya, dan lain-lain masih banyak lagi. Nah, kita untuk mata pelajaran Simkomdik ini kita mempelajari 3 Microsoft, yaitu Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Ini bagiannya yaitu Microsoft Excel. Terus Microsoft Excel ini berfungsi untuk mengolah angka. Nah, perhatikan yang khusus warna kuning itu ya. Jadi intinya Microsoft Excel yaitu berfungsi untuk mengolah angka ya, untuk menjumlahkan, mengurangi, membagi, mengkali ya, mencari rata-rata. Nah, nanti kita pelajari semuanya. Kemudian lanjut, berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Nanti Pak jelaskan apa itu spreadsheet, apa itu baris, dan apa itu kolom. Nah, kemudian formula dasar yang ada pada Microsoft Excel. Nah, di sini ya Pak kasih 5 saja cukup ya. Ini dasarnya yang sering digunakan di Microsoft Excel. Walaupun di Excel itu sangat banyak sekali formulanya ya. Formula ini maksudnya di sini rumus ya. Kalau kita belajar matematika itu rumus ya. Cuman bahasa di Microsoft Excel diganti formula. Jadi formula itu sama dengan rumus. Nah, di sini ada 5 formula. Yang pertama average, mencari rata-rata angka. Yang kedua sum, mencari total angka. Ketiga max, mencari angka tertinggi. Dan keempat min, mencari angka terendah. Dan kelima count, menghitung jumlah angka. Bagaimana prakteknya? Nah, perhatikan penjelasan berikut. Nah, ini nah jadi ini apa, lembar kerja daripada Microsoft Office Excel ya. Jadi nanti kalian seperti biasa ya, buka aplikasi Microsoft Office-nya ini ya. Ya, kalian buka aplikasi Microsoft Office-nya ini yang sudah kalian install. Kemudian seperti biasa pilih pada bagian bawah ini tanda plus. Kemudian pilih dokumen. Kemudian pilih pilih Microsoft Excel, pilih yang ke tengah ini, buku kerja kosong. Kalian pilih, nanti diklik. Nah, ini ya, ini lembar kosong daripada Microsoft Office Excel. Nah, sebelum kita lanjut memasuki ke formula dasar tadi, Pak jelaskan dulu apa itu spreadsheet ya, spreadsheet. Jadi di Microsoft Excel ada bagian-bagian, ada namanya. Kalau di Microsoft Word cuma satu, yaitu lembar kerja yang di tengah itu kan. Kalau di Microsoft Excel ada namanya spreadsheet ya. Apa itu spreadsheet? Spreadsheet yaitu seluruh kumpulan. Nah, ini kotak-kotak ini nah ya, Pak blok ini spreadsheet ini namanya ya, kumpulan daripada kotak-kotak yang kecil-kecil ini. Nah, sedangkan yang kecil-kecil ini apa namanya ini misalnya ini namanya sel ya.
sel, tulisannya seperti ini tulisannya, sel. Nih sel, jadi ini misalkan ini sel D10, misalnya ini sel B3. Dari mana penyebutannya? Nah, kembali lagi tadi ada namanya baris dan kolom. Apa itu baris dan kolom? Ya, baris yaitu lihat yang ke 1, 2, 3 yang sebelah kiri nih, yang sebelah kiri nih, ini baris ya, baris 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan apa itu kolom? Kolom yaitu ini yang abjad A B C D sampai Z. Nah, jadi apa kesimpulannya? Baris itu yaitu sekumpulan angka ya. Nih. Sedangkan kolom sekumpulan huruf atau abjad ya. Nih. Nah itu. Jadi kembali lagi ke sel tadi. Sel yaitu ini anggota ini ya. Jadi sel apa definisinya? Sel yaitu pertemuan antara kolom dan baris ya. Nih Pak, jelaskan sini. Sel yaitu pertemuan antara kolom dan baris. Itu sel. Contoh, misalkan Pak sebut sel B4 ini. Dari mana kita tahu itu sel B4? Coba perhatikan kolomnya. Di sini lihat, di sini ada ya B4 ini ya. Nih, lihat lurusannya. Lihat di atas, dia dipilih di kolom apa? Kolom B. Nah, kemudian lihat sebelah kiri. Lihat dia ke angka berapa? Di sini ternyata angka 4. Berarti ini namanya sel B4. Contoh satu kali lagi ya. Silakan Pak klik di sini. Nah, ini namanya sel D6. Dari mana tahu D6? Lihat ya, kolomnya kolom D, lihat ke atas. Nih. Kemudian barisnya baris ke 6 nih ya. Makanya dinamakan sel D6. Oke, kembali lagi. Jadi kesimpulannya kolom itu sekumpulan huruf ya atau abjad, sedangkan baris sekumpulan angka yang sebelah kiri. Kemudian sel yaitu pertemuan antara kolom dan baris, dan yang pertama tadi yaitu spreadsheet. Apa itu spreadsheet? Spreadsheet yaitu sekumpulan daripada sel. Nah ini lebih dari satu sel nih. Nah ini namanya spreadsheet. Nah jadi kalau di Microsoft namanya lembar kerja yang kertasnya di tengahnya. Nah kalau di Excel namanya spreadsheet, yaitu sekumpulan antara sel. Itu ya sedikit penjelasan daripada Microsoft Office Excel. Nah sekarang kita lanjut ke materi formula dasarnya. Di sini sudah Pak buat. Nah nih, silakan nanti kalian buat ya. Untuk tugasnya seperti ini ya, buat sama seperti ini ya. Silakan nanti kalian tugasnya kalian lanjutkan ya. Lanjutkan rumusnya, lanjutkan kolom yang masih kosong. Nah di sini Pak jelaskan sedikit ya, Pak kasih contoh satu-satu saja sini. Jadi selebihnya nanti silakan kalian kerjakan sama seperti ini ya. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas yaitu operator ya, operator Excel, yaitu ada tambah ya, ini ya, ini operator. Ada tambah, X tambah Y, X kurang Y, X kali Y, X bagi Y ya. Ini namanya operator. Ini di pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya dalam bentuk apa PDF ya. Sini Pak ulang secara singkat saja ya. Ini contoh misalkan X plus Y. Berarti di sini penulisannya, perhatikan sini penulisannya. Klik kolom ini ya. Nah, nih. Berarti kita mencari nilai X ditambah Y. Perhatikan selnya, di situ udah ada di sel D4. Berarti kita mencari ini ya 56 ditambah 8 ya. Misalkan sini. Contoh misalkan kita klik di sini. Lihat, perhatikan kolom dan barisnya. Di situ baris ke-8. Perhatikan baris ke-8. Berarti kita mencari
34 ditambah 4 ya. Nih. Kemudian satu kali lagi contoh, misalkan Pak klik di sini. Nih. Lihat, perhatikan kolomnya, kolom apa? F. Ternyata di situ F bukan penjumlahan tapi perkalian ini ya. Nah, di sini ingat ya, di Microsoft Excel perkalian itu dalam bentuk bintang ya, bukan tanda X. Kalau di matematika itu tanda X perkalian. Tapi kalau di Excel yaitu tanda bintang. Ini perkalian. Jadi maksudnya apa? X dikali Y. Ya. Lihat barisnya, dia baris ke berapa? Ternyata di situ baris ke 6 ya. Lihat baris ke 6 berarti 30 dikali 7. Nah, itu ya. Nah, sekarang lanjut ke penggunaannya. Ya, Pak klik sini. Caranya kalian klik 2 kali di selnya. Misalkan mau mencari ini baris keempat ya. Caranya nanti kalian klik sekali sini ya. Nah, kalian klik tahan. Lihat, klik tahan ini sampai muncul, lihat di sini. Di sini ada muncul barisan ini. Ya. Nih. Kalian pilih edit. Nah, di situ. Gimana cara penulisannya? Diawali dengan tanda sama dengan. Nih ya. Jadi untuk penulisan formula ini ya, perlu digarisbawahi. Ini yang sangat penting sekali. Untuk penulisan formula ya atau rumus di Microsoft Excel harus diawali dengan tanda sama dengan. Kalau dia tidak ditulis tanda sama dengan, maka formulanya tidak berfungsi ya, tidak bisa dihitung ya. Jadi sama dengan apa yang ditambahkan tadi, 56 ditambah 8 sama dengan 56 ditambah 8. Sekarang bertanya apakah ini benar ya? Ya, ini benar ya secara apa? Logikanya 56 ditambah 8. Nah, tetapi kita menggunakan langsung ya daripada menggunakan sel tadi. Ya, sebelum tadi sudah Pak jelaskan apa itu sel. Nah, lihat, perhatikan. Di situ 56 ditambah 8. Kita ganti 56 ini. Lihat 56 itu, perhatikan sel berapa? Lihat ya, baris ke 56, lihat ada di kolom B. Ya nih, ya lurusannya lihat di B. Kemudian barisnya baris ke berapa? Baris ke 4. Lihat. Ya. Berarti 56 itu sel B 4. Nah, nih ya. Kemudian ditambah ya. Ditambah berapa? Lihat 8 itu di kolom C ya. Nah. C masih baris ke 4. C4. Nah, kalau sudah langsung kita enter. Nah, itu hasilnya ya. Hasilnya langsung kelihatan ya. Nah, 64. Nah, ini salah satu contoh penggunaan operator ya. Untuk selanjutnya nanti silakan kalian kerjakan sama seperti ini ya. Tinggal kalian bedakan saja selnya dan operatornya. Nah, sekarang lanjut kita mencari ini rata-rata ya, total, tertinggi, terendah, dan count atau mencari jumlah. Lihat, perhatikan sini. Oke ya. Jadi kita mencari, yang pertama kita mencari nilai rata-rata. Apa yang kita hitung? Lihat, perhatikan sini. Nih. Ya, jadi kita mencari ya. Dan kita mencari rata-rata, misalkan Pak klik di sini. Nih, di sini nih. Di sini ya, nih. Berarti kita menghitung rata-rata dari ini kolom D nih, 64 sampai 75. Kita cari rata-ratanya berapa. Nah, gimana caranya? Perhatikan di sini. Ya. Seperti biasa, klik ini, tahan, pilih edit. Nih, edit ini ya. Kemudian ini sama dengan
Nah, perhatikan mencari rata-rata apa rumusnya? Average ya. Average tulisannya average. 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 Nah, lihat average buka kurung ya. Sudah kalian blok mana yang mau dicari, yaitu di atasnya. Berarti kalian blok dari 64 ini. Lihat, perhatikan cara ngebloknya ya. Perhatikan cara ngebloknya. Ya, average buka kurung, kalian klik di sini. Nih. Ya. Kalau di komputer klik kiri ya. Diklik 64-nya itu di atasnya. Kemudian tarik. Lihat, perhatikan. Tarik yang bulat ini. Nih, ya. Bawahnya. Tarik ke bawah. Lihat, nah. Sampai ke 75. Ini seperti ini. Oh, sorry. Nah, nih ya. Ingat, jangan sampai salah. Cukup sampai ke 75 atau ke baris ke 12. Ini cukup baris ke 12. Ya, jangan sampai kurang dan sampai lebih, ya. Perhatikan situ. Perubahannya ya. Perhatikan di sini average sama dengan average. Ya, buka kurung D4 titik 2 D12. Apa artinya? Jadi maksudnya di situ ya sama dengan average itu apa? Mencari rata-rata. Apa ini dong? Yaitu dari sel D4 ya, 64 itu yaitu sel D4 ya. Titik 2 itu artinya sampai mana? Yaitu sampai sel D12, yaitu ke di atasnya 75, dilihat ya. Ke baris ke 12 ini. Nih baris 12 ya. Nah, berarti D4 titik 2 D12. Nah, kalau sudah ya, langsung klik sini, tutup kurung, jangan lupa tutup kurung. Nah, kalau sudah tutup kurung, klik enter. Nah, nih hasilnya 60,9. Nah, kemudian berikutnya mencari sum ya. Caranya sama seperti average tadi ya. Caranya cuman kita bedakan rumusnya. Kalau rata-rata tadi average ya. Berarti kalau mencari nilai total berarti sum. Lihat contohnya di sini, misalkan kasih contoh di sini ya. Sama dengan ya, sum buka kurung sama kayak tadi. Kalian klik ini, misalkan kalian klik nanti kalian cari di sebelahnya ya, baris ini kolom E nih, berarti nanti kalian klik yang di atasnya yang E. Berhubung ini masih ada di kolom D, berarti klik di atasnya. Nih. Klik ya, tarik. Ini. Kemudian tutup kurung. Nah, langsung tutup kurung. Ya. Kemudian enter. Nah, ini udah. Mencari jumlahnya. Kemudian mencari max dan minnya sama aja, ya. Sama kayak tadi. Nih misalkan Pak contohkan untuk mencari max di nilai di kolom F. Nih di sini. Ya. Sama dengan max buka kurung kalian. Nah, berhubung kita mencari di kolom F, jadi klik yang di kolom F, bukan di D lagi ya. Jadi bukan seperti ini. Nah, bukan seperti ini. Kalau seperti ini salah ya. Nih hapus. Ya, max sama dengan max buka kurung, klik yang di atasnya sini ya, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Baru tutup kurung. Kemudian enter. Nah, itu hasilnya 0 karena di atasnya belum dibuat. Kalau sudah dibuat, ntar otomatis berubah bawahnya ya. Nah, kemudian min sama saja. Sama kayak max, diganti saja minnya. Nah, kemudian con. Nah, untuk con ini perhatikan ya. Untuk con ini lihat apa bedanya con sama sum. Nah, lihat, perhatikan ya. Jadi lihat sini, langsung Mbak contohkan aja ya. Sama dengan con, kita klik
ini sampai ke 75. Nah, tutup kurung, kemudian enter. Nah, sekarang apa bedanya? Nah, lihat perbedaannya ya. Jadi kalau sum ini mencari total, jadi 64 kita total ya, 64 ditambah 47 ya, ditambah 37 tambah 94 tambah 38 sampai tambah 75, totalnya berapa? Nah, yaitu 548 itu totalnya. Sedangkan kaun ini mencari jumlahnya, jadi 64 47 37 ya, jumlah itemnya. Nah, ada berapa di situ? Nah, di situ ada 9 ya. Ada 9 item. Bisa dilihat di nomornya nih ya. Nomornya 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya nih ya. Paham ya bedanya sum dan count. Oke. Jadi inilah penjelasan ya Pak. Ini silakan nanti kalian buat tugasnya sama seperti ini ya. Silakan kalian isi yang kosong-kosong ini, lanjutkan ya dengan cara yang sudah Pak jelaskan tadi, yang kosong-kosong ini ya. Ini 4 blok ini. Nah, ini ya yang kuning. Silakan kalian isi nanti dengan rumusnya, angka-angkanya sama ya. Nanti kalau sudah, seperti biasa dikumpul di Sismat. Dan jangan lupa sebelum mengisi tugas kalian absen dahulu ya. Pak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.